Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus, dan semua anggota atau jamaah Majelis Taklim Al-Jamiliyah Eko Paris yang hadir pada acara yang mulia ini, yang merupakan kajian rutin oleh Majelis Taklim ini. Pengurus masjid yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam thalabul ilmi, yang hadir di majelis ilmu, di majelis yang paling mulia, di majelis yang sangat tinggi nilainya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, majelis ilmu ini, kata Nabi, adalah majelis pengampunan dosa. Berarti Bapak Ibu dari rumah masing-masing berniat ke sini menghadiri majelis ilmu, tercatat niatnya. Begitu melangkah satu langkah, terhapus satu dosa. 1000 langkah, 1000 dosa yang hilang. Ustaz, kami kan tidak melangkah Ustaz. Joto Ustaz. Itu kendaraan Ustaz. Tafsir kontekstualnya, setiap roda mobil berputar, itu hitungannya. Tentu yang paling beruntung, yang paling jauh. Itu hadis, Pak, itu hadis. Yang terjauh rumahnya, tentu banyak putar mobilnya. Ya, setiap roda berputar, terhapus satu dosa. Nggak usah kita capek-capek menghitungnya. Cukup serahkan, percayakan kepada tim Allah yang mencatatnya. Siapa timnya? Malaikat Raqib Atid. Nama lainnya Kiraman Katibin. Nanti Bapak Ibu buka surat 50. Surat Qaf. Ayat 17 sampai 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamin wa anis shimal qaidun ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Ingatlah, setiap manusia ada 2 malaikat yang selalu mengawasinya, yang mencatat semua pekerjaannya. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Yang satu duduk di kanannya, yang satu di kirinya. Siapa namanya? Malaikat Raqib Atid. Berarti Bapak Ibu yang hadir kini kok diabsen oleh Malaikat Raqib Atid. Walaupun pengurus nama absen. Diabsen nggak tadi Pak Ji? Diabsen juga. Double absennya itu. Absen Iko untuk administrasi file panitia. Tapi malaikat itu administrasi Allah untuk diberikan ganjaran di akhirat nanti. Makanya majelis ilmu kok majelis pengampunan dosa. Masya Allah. Kecik Nabi kok tahulah umat ambo hebatnya, manfaatnya majelis ilmu ini. Mereka kenalkan tiap hari kalau bisa. Tiap hari kalau bisa. Tiap saat kalau bisa. Sakit pun mereka datang. Hah? Kenapa? Dosa terampuni. Yang mencatat Raqib Atid. Nama lainnya Malaikat Kiraman Katibin. Nama lainnya. Buka surat 82. Al-Infitar. Ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu ayatnya. Setiap manusia
Ada malaikat yang mengawasinya, yang mencatat semua pekerjaannya. Namanya kiraman katibin. Satu sisi namanya Pak Rokib Atid. Sisi lain namanya kiraman katibin. Tugasnya sama, pencatat. Bara kita melangkah tadi, bara mobil berputar rodanya, terampuni dosa-dosa kita. Makanya majelis ilmu adalah majelis pengampunan dosa. Itu manfaatnya, Pak. Apa manfaat lain? Bapak mendatangi tempat ini untuk belajar, mengaji, bahas Quran, bahas hadis, Allah angkat derajat. Satu langkah melangkah, dosa hilang satu. Derajat naik satu. Dosa terampuni, derajat diangkat. Yang ketiga, majelis ilmu ini Nabi sebut dengan taman surga dunia. Di duniaku, Bu, cuma ada 2 taman surga di dunia. Cuma 2. Pertama, di Raudhah. Di mana Raudhah tuh? Di Sunter. Di mana Raudhah? Di Depok. Nah, Raudhah cuma 1 di dunia kok. Di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Ma hadisnya? Kecek Nabi. Ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesuatu yang terletak antara rumahku, kecek Nabi, dan mimbarku. Akiniku rumah Nabiku menjadi apa gini? Hah? Rumah Nabi itu jadi apa gini? Kuburan, makamnya. Ya, itu rumahku. Kiniku makam beliau. Antara itu jo mimbarnya itu raudhah. Apa itu raudhah? Min riyadil jannah. Taman surga dunia. Hadis lain mengatakan, barang siapa yang meringankan kakinya mendatangi taman surga dunia, Allah permudah untuk masuk ke surga akhirat. Jadi Bapak Ibu datang ke Mariko menghadiri taman surga dunia untuk mempermudah masuk ke surga akhirat. Hah? Itu hadisnya. Apalah yang lain? Kedatangan Bapak Ibu ke majlis ini Allah anggap jihad fisabilillah. Kalaupun mati, Pak, ke surga tanpa hisab. Matinya syahid. Jadi kalaupun sakit awak tibo, ya, kurang sehat tapi tibo jo karena Allah, tibo siko matinya, Pak. Insya Allah ke surga tanpa hisab. Elok terancak. Elok terancak. Sama tuh nyo. Makanya Pak, Bapak Ibu dari ketek mengaji, lagi berulang kikiro yang mati di masjid ilmu. Ada enggak yang mati? Sedang ceramah mati ustadznya. Atau sedang mendengar ceramah pengajian, meninggal jamaah. Ada enggak? Kalaupun ada jarang, Pak. Kenapa jarang? Kuotanya terbatas. Berapa kuotanya? Di satu hadis hanya 70.000 orang. Hadis yang lain 70.000 berhak membawa 70.000 lainnya. Artinya 70.000 kali 70.000 berapa? Itunya 4,9 miliar. Mulai Nabi Adam sampai kiamat, berapa banyak orang tua? Berapa banyak itu? Terpilih cuma 4,9 miliar. 0, sekian persen, Pak. Makanya tidak gampang mati di masjid ilmu. Kamu minta ke Allah, kalau bisa sedang ceramah mati. Tapi jangan nilai. Jangan nilai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum sempurna Islam kita. Wa maraso lun sempurna Islam wa lain. Wa maraso masih seketik ibadah. Wa maraso masih banyak dosa. Kok dapat ya Allah? Matikan ambo nanti ketika lah sempurna Islam. Lah kue iman. Lah mencapai ketakwaan. Kok mati-mati lalai. Kok kini jalan ya Allah. Minta ke Allah. Kita berharap, Pak.
Ada di Padang tuh, Buya Muhaddis Mah di Lubuk Turun. Kenal nggak beliau? Tuh kawan ambo. Ketika penceramah di Padang dulu. Buya Muhaddis Mah. Umur sekitar 70 lebih, 75 mungkin salah. Sedang khutbah Jumat, Pak. Sedang khutbah Jumat. Mari kita bertakwa kepada Allah. Hanya takwa penyelamat hidup. Langsung meninggal, Pak. Sedang khutbah. Husnul khotimah itu. Adolai Haji Samsudin, pengurus Masjid Nurul Islam, Kampung Jauh Dalam, Kota Padang. Ini imam sholat subuh di masjid. Sholat subuh hari Jumat. Sedang sujud terakhir meninggalnya. Allahu Akbar. Allah menjanjikan orang yang mati di majelis ilmu, matinya syahid seperti jihad fisabilillah. Elok tak? Rancak tak? Itu kok Malay orang datang ke majelis ilmu? Kok Malay datang? Nah Ustaz, ngapain ke Al-Falah bin Hill? Jauh, macet. Bensin banyak BBT. Di rumah saya lah, buka YouTube. Di rumah saya lah, buka YouTube. Ketik Elva Henry Mukhlis. Keluar tuh ceramah besar tuh. Banyak. Di rumah saya Ustaz. AC di rumah, di kamar, sambil makan, sambil ngopi, buka YouTube, keluar kok ceramah Ustaz kok semua. Ngapain masih hadir ke Al-Falah bin Hill? Ketahuilah, Bu, baraja agamo mandanga pengajian di YouTube yang dapat cuma ilmu, tapi tidak dapat manfaat majelis ilmu, tak dapat. Sementara manfaatnya, pertama, dosa terampuni. 2, derajat terangkat. 3, dipermudah ke surga. 4, dianggap jihad fisabilillah. Matinya syahid tanpa hisab. Quran surat 9 At-Taubah ayat 122. Buka nanti. Surat 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul litafaqahu fid din waliyunzaru qaumuhum la'allahum yahzarun. Nah itu. Tidak pantas orang beriman itu semuanya pergi perang, tidak pantas. Hendaklah ada sebagian mereka pergi mendalami ilmu agama, mendatangi majelis taklim, mendatangi Masjid Al-Falah bin Hill. Kau nak berapa kali kau? Nak berapa kali? 2 baru risiko. 2 kali tempat lain, acok. Rutinkanlah. Cari tempat yang pas. Ikulah pas sebenarnya kau. Kau lah rancak tempat mah. Solat tiba, kau kata wa. Letak pori, kau nasi do. Ada nasi tak? Do. Anak kurang lain. Masya Allah, dosa terampuni, derajat diangkat, dipermudah ke surga, kalaupun mati, jihad fisabilillah. Itu luar biasa, Pak. Makanya muhimbau ya, muhimbau. Munculkan motivasi untuk mendatangi majelis ilmu. Itu agak luar biasa acaranya kok. Ya, kalau orang biasa kan udah kan acara setengah jam coba. Ceramah mulai ini setengah jam, yang banyak makannya. Ya mau cuk ceramah tuh lebih halal, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ceramah cuma 10 Ustaz, mulai ini ya. Jadi je boh. Ustaz setengah jam Ustaz yo, jadi je. Yang lama makan Ustaz je. Kalau kini enggak, kini enggak gua. Ya Pak tadi Pak ya. Ceramah sampai jam berapa itu? Sampai zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Lama tuh Pak. Kok lama tuh bisa berpuas-puas? Silakan. Ambo sampaikan materi, apa tanya. Apa saja silakan tanya nanti. Kita betul-betul menjadikan Iko sampai menuntut ilmu. Pulang punya ilmu, bawa pulang. Betul tak? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Allah ampuni dosa kita. Diterima ibadah kita. Disatukan hati kita. Semakin maju, Iko Paris kondaknya. Sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya robbal alamin.
Itu mukadimah baru, Pak. Mukadimah baru lu masuk ke isi lidah. Tuh kata pengantar baru tuh. Nah, isi ceramah kita apa? Aku temanya memaknai takwa setelah kita menjalani ibadah Ramadan. Memaknai takwa. Nah, banyak kita danga, mari bertakwa banyak. Tapi cara mendapatkan takwa tuh, cara memaknainya. Apakah kita lah termasuk orang bertakwa atau belum? Ku pertanyaan. Bapak Ibu, takwa itu merupakan derajat, pangkat, titel yang tertinggi di mata Allah. Takwa. Ada orang berpangkat, bertitel profesor, doktor, insinyur, sutranda sepanjang sabaris, Pak. Sabaris sepanjang Jakob, titelnya. Hah? Sampainya tadi baru titelnya. Itu semua titel dunia. Titel dunia. Begitu dia mati, tenggelamlah titel itu. Tapi kalau takwa tidak. Takwa itu titel yang Allah berikan. Ya. Titel yang tertinggi, pangkat tertinggi, makom tertinggi di mata Allah adalah ketakwaan. Takwa itu. Takwa. Makanya banyak di Quran, Pak. Perintah puasa di Quran. Apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Perintah untuk perang, jihad. Apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Perintah untuk berwasiat. Banyak. Banyak. Ujungnya adalah bertakwa. Bahkan surat yang ke-49 Al-Hujurat ayat 13 Allah menyatakan, apa kata Allah? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kamu semuanya dari seorang bapak bernama Adam, seorang ibu bernama Hawa. Dari sepasang suami istri ini, kami kembangbiakkan kamu. Sehingga berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda tanah air, beda bahasa, beda warna kulit, beda suku. Suku apa? Beda suku enggak? Ada Canago, ada Piliang, ada Koto. Apa lagi? Tanjuang, ambo Piliang. Piliang. Aku mamak bo. Di pedi mamak bo mah. Sama Wak. Si Kumbang. Macam-macam. Beda bangsa, beda negara, beda suku, beda warna kulit, beda tinggi rendah, beda mancong hidungnya. Kamu tak mancong hidung Wak? Kamu tak bentuk badan awak? Fisik awak? Tidak. Semuanya Allah ciptakan. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Beda bangsa, beda negara, beda bahasa, untuk ta'aruf. Saling berbaik-baik, saling mengenal. Jangan bermusuhan, jangan berantem, tapi saling mendoakan. Namun, orang yang paling mulia di antaramu, kata Allah, yang tertinggi pangkat derajatnya adalah yang paling bertakwa. Makanya takwa itu derajat pangkat yang tertinggi di mata Allah. Oh, ini presiden bertakwa, hebat. Ini jenderal bertakwa, bagus. Profesor, doktor bertakwa, bagus. Tukang sapu, ya, bertakwa, bagus. Tukang ojek bertakwa, bagus. Kata kuncinya bertakwa. Takwa itu derajat tertinggi, Pak. Tidak mudah mendapatkannya. Harus ada jalurnya, ada tangganya. Dalam Islam, ada tangga untuk mencapai ketakwaan itu. Pertama, tangga awalnya Islam namanya. Tangga awalnya Islam. Orangnya Muslim. Naik setingkat,
namanya iman, orangnya mukmin. Naik setingkat namanya ihsan, orangnya muhsin. Naik setingkat namanya ikhlas, orangnya mukhlis. Yang tertinggi takwa, orangnya mutakin. Kesimpulan, ketakwaan itu derajat, pangkat, titel yang tertinggi, yang paling mulia di mata Allah. Orangnya dikasih julukan, dikasih galak oleh Allah, namanya muttaqin. Itu galanya. Kok di Piaman apa galak yang terbaik? Sidi, Sidi itu bagindo. Apa yang tertinggi, galak yang tertinggi apa? Sidi. Atau bagindo? Tuh bertanya ke ini mama tuh mah. Itu enggak tahu betul. Mungkin ini mama yang tahu, Datuk yang tahu tuh. Di Piaman apa tertinggi galanya tuh? Nah, ikut di mata manusia ya. Pasti ada lah. Pasti ada. Tapi di mata Allah, bukan sidinya, bukan bagindonya, bukan sultannya, tapi bertakwanya. Nah, itu. Jadi, Pak, menjadikan diri bertakwa itu visi hidup namanya. Apa namanya? Visi tujuan hidup bertakwa. Orang bertakwa pasti mendapat kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat. Itu yang Allah ridhoi, yang Nabi senangi, bertakwa itu. Makanya visi kehidupan adalah bertakwa. Orang bertakwa pasti ke surga. Orang bertakwa pasti berjumpa Allah, melihat wajah Allah di akhirat nanti. Kalau itu visinya apa? Kalau itu visinya, misinya. Bacaro untuk mendapat takwa itu. Apa upaya kita mendapatkan pangkat tertinggi itu, bacaronya. Itulah pokok kaji kita kini kok Pak. Nanti catat itu. Catat. Apa yang hendak kita kerajaan agar kita mencapai tertinggi itu. Takwa itu. Untuk membahas ini, kita butuh dalil. Itu yang dibaca Ustaz tadi. Ya. Ustaz kita tadi. Membaca surat yang kedua. Al-Baqarah. Ayat 177. Ini di antara ayatnya. Visi misi yang hendak kita jalani untuk mencapai ketujuan hidup ketakwaan itu. Itulah nanti kita bisa mewarnai ketakwaan itu, Pak. Melewati Ramadan, kita bisa bertakwa. Melewati amal soleh, kita bertakwa. Tapi bab memaknainya. Caranya, dalam hidup, amalkanlah sifat-sifat yang bertakwa itu. Itu cara maknainya. Apa sifatnya? Coba buka. Surat 2. Al-Baqarah ayat 177. Ada 6 sifat yang hendak kita amalkan kalau kita ingin mendapatkan tertinggi takwa tersebut. 6 sifatnya. Pertama, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tancapkan iman di dada. Jadikan kita orang mukmin sejati. Berarti untuk mencapai takwa itu, jadikan kita orang beriman. Antara hati, jo ucapan, jo perbuatan, seiring, sejalan, saiyo, sakato. Ya. Searah. Jangan berbeda. Beda cek hati, beda cek mulut, beda dalam amalan. Munafik namanya. Orang beriman itu hatinya atau keyakinannya, ucapannya atau pengakuannya dan sikapnya sama, yaitu mentauhidkan Allah, menampakkan ketaatan kepada Allah, memurnikan ketauhidannya. Itu yang pertama. Sami'na wa ta'na tergambar dalam hidupnya.
Allah dan Rasul, kata yang didengarkannya, Al-Quran, hadis, pedoman hidupnya. Itulah mukmin sejati. Itu yang pertama. Nah kedua, tidak cukup Pak, kue iman saja doh. Tidak cukup ibadah taat, tidak cukup. Harus ada kedua. Apa kedua? Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailin wa firiqab. Harus menjadi orang dermawan. Bu, pertama kuatkan iman, mantapkan keyakinan kepada Allah. Nah kedua, harus dermawan. Apa dermawan tuh? Apa dermawan? Pamurah. Indak campilik karyang doh. Ha. Bahasa Sumanyeknya campilik karyang Pak. Campilik koryang. Campilik? Campilik omong. Gitu. Ya. Jadi kalau ingin bertakwa, kalau ingin mendapat tertinggi derajat kita di mata Allah, kuatkan iman, rajin ibadah ke Allah, dan tingkatkan kepedulian ke orang lain. Suka bersedekah, suka berinfak, suka berwakaf, suka mentraktir orang. Jangan minta traktir taruh saja. Traktir dong, jangan. Tapi katakan, bilo Pak mau traktir. Ayo mau traktir yuk. Jangan bilo traktir ambo. Gitu. Itu dia. Al-yadul ulya khairun minadis sufla. Tangan di atas kecek Nabi lebih mulia dari tangan di bawah. Tapi yang setahu Abo pengisi ormas Minang se-Indonesia kok Pak. Yang setahu Abo orang Priaman paling hebat. Masya Allah, dermawannya tinggi. Bu tahu mana? Tidak sekete ormas Priaman Pak, banyak Pak, banyak. Ratu-ratu mereka tuh dermawan sadonyo. Nah setahu Abo ya. Ya. Itu gambaran bertakwa. Tidak cempilik no. Gitu. Dermawan. Hartanya, uangnya diberikan ke siapa? Fakir, miskin, yatim, duafa, dan lain-lain. Semua kelompok itu mereka beri, mereka santuni. Dermawan. Kenapa dermawan? Mereka meyakini setiap yang dikeluarkan itu pasti berguna untuk dia. Dikeluarkan 1 juta, Allah ganti 700 juta. Betul enggak, Bu? Sedekah itu penyelamat hidup. Sedekah itu antisipasi untuk musibah. Sedekah itu ya disenangi Allah. Dicintai Nabi. Menghilang penyakit. Betul? Makanya memaknai takwa itu, yang pertama iman dikuatkan, ketaatan ke Allah ditingkatkan, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, betul. Tapi yang kedua, bagaimana hablum minan nasnya, baik tidak dengan tetangganya, dengan kawannya, dengan sahabatnya, pemurah nggak dia? Standarnya kata Allah, dia suka memberikan miliknya untuk orang lain. Dermawan. Bu, ibu belanja sayur. Keluar rumah, datang mbak sayur. Mbak, bara saya kangkong sekek bu. Mbak, 4.000. Oh, 5.000 aja yo. Dermawan nemu itu. Mbak, bara jamu ko sagale. 1.000, 2.000 salah. Dermawan namanya itu. Kok balabi petinya bu? Labi itu infak sedekahmu untuk mbak. Dermawan namanya itu.
Minimal, kalaupun dah itu bu, minimal beras sikit 4.000 jadi. Beras sebotol 1.000 jadi. Jangan beras sikit 4.000, 1.000 salah. Dah ibu kan mbak-mbak tu. Ha? Awak belanja di supermarket, Indomaret, di Alfa, di bermacam plaza-plaza lainnya. Tawar-tawar enggak? Tawar-tawar enggak? Itu orang kayu menjual pak, enggak tawar-tawar udah. Berasnya balik cerut tuh, Pak. Hah? Iku mbak-mbak saya, orang miskin sama mbak-mbak jual-jualan. Beratu, saya kira 4.000, 1.000 salah. Ya Allah. Ambo paling senang kalau mendangai ibu-ibu tu beras sikit 4.000, aku 5.000. Kembaliin, tak usah kembaliin. 1.000 tu infak tu ambo. Masya Allah. Bu, kok baik tu sifat awak? Ambo yakin pak, penjual itu tanpa minta. Ya Allah. Semoga Allah murahkan rezeki ibu ciknya. Tanpa minta pak. Betul tak? Ikhlas nyuduh anak awak tu mah. Murah rezeki apa ciknya? Betul tak? Datang tukang sol sepatu. Sepatu cabai. Dijahit kayaknya. Berajak sepatu kau 35, aku 50.000. 50.000. Kembali Pak Simoti, tak usah kembaliin. Untuk apa salah? Kenapa? Biasanya tukang sayur, tukang roba, apa lagi? Sol sepatu biasanya masuk kriteria hasaf 8. Fakir miskin, betul tak Pak? Betul tak? Itu kesempatan dermawan kayaknya. Berinfak sedekah. Bu, bapak dia teoto, ada orang butuh manganyo. Biasa butuh mangga banyak jalan raya. Menjual kerupuk, acok tak sobok. Ibu agi piti nak bunyi terus, tak bunyi terus. Ini uang pak, jangan minta ciknya. Caranya, niatkan berinfak, beli kerupuk itu. Walaupun kita nggak butuh. Kita nggak butuh doh, dah butuh doh pak. Awak nak suka kerupuk doh, tapi niatkan untuk berinfak kayaknya. Kena butuh tu Pak, berapa kerupuk kau sikit? 5.000. Ni 5.000. Minta sampai ikat pak. 5 bungkus. Alhamdulillah, curang butuh pak. Niatkan berinfak tu inyo. Sudah itu, awak paling pikirkan kerupuk kau untuk usaha kedagian. Cari. Saya bisa berhak menerima. Allahu Akbar. Ini dermawan namanya. Inilah aplikasi ketakwaan itu. Itu aplikasinya Pak. Hidupnya penuh dengan kedermawanan. Yang ketiga. Wa aqamas shalah. Mendirikan sholat. Dirikan sholat. 4. Wa ataz zakah, tunaikan zakat. Bapak Ibu, nomor 2 tadi infak sedekah. Nama rampek baru zakat. Coba kita analisa. Allah mendahulukan sedekah infak daripada zakat. Kenapa Pak? Coba analisa. Kenapa? Sedekah infak itu sunat Pak. Tak wajib doh. Zakat wajib. Allah mendahulukan yang sunat daripada wajib. Apa artinya? Artinya orang dermawan itu standarnya bukan ahli zakat, bukan, tapi ahli sedekah. Kenapa? Zakat itu taposo, terpaksa harus keluarkan, kalau enggak ada ancaman. Itu punya orang kita keluarkan, wajar. Tapi kalau infak sedekah punya kita yang kita kasih ke orang atas kerelaan. Makanya orang yang ahli sedekah, insya Allah zakatnya tidak tinggal, insya Allah. Tapi sebaliknya, ahli zakat belum tentu ahli sedekah. Betul nggak? Itu rahasianya. Yang ambo kaji Pak, itu rahasianya. Allah lebih mencintai hamba yang bersedekah, yang punya dia diberikan ke orang lain daripada zakat. Zakat itulah wajib tuh. Nggak berzakat awak mampu, berdosa. Kalau sedekah itu sunnah bukan wajib. Tapi barang siapa mengerjakannya, Allah angkat derajatnya.
ketakwaan didapatkannya. Zakat hanya orang kaya saja. Infak sedekah, orang kaya, orang miskin pun berhak untuk infak sedekah. Nggak perlu banyak, saketik pun jadi. Beramampunya. Ya. Mulai subuh. Setiap subuh 2 malaikat mendatangi kita. Itu hadis Bukhari Muslim itu, Pak. Setiap subuh datang 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, tolong lipat gandakan harta bapak ibu yang berinfak hari ini. Ya Allah, tolong hanguskan, hancurkan, musnahkan harta hambamu ini yang pelit, yang tidak berinfak. Na'udzubillah min zalik. Ulangi. Memaknai ketakwaan. Amalkan 6 sifat. 1, iman yang kuat. 2, banyak sedekah atau dermawan. 3, dirikan sholat wajib yang sunnah-sunnah. 4, tunaikan zakat. 5, wal mufuna bi ahdim ahadu, orang yang menepati janji kalau mereka berjanji. Orang bertakwa itu selalu menepati janji. Janji ke Allah untuk beribadah kepadanya. Janji ke manusia banyak. Bautang itu janji untuk dibayar. Tapi malah bayarnya. Tidak orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu rajin berutang, rajin membayar. Jangan galir. Itu bahasa awak di kampung tuh ya, galir ya. Galir itu. Ya. Jadi yang kelima itu orang yang menepati janji. Kok berjanji, ucapkanlah insya Allah kalau bisa. Kok tidak bisa, Bu? Jangan insya Allah juga, tidak boleh dah. Pak, besok berjanji ke siko yo. Wah, jelas tidak bisa kok. Ada cara lain? Insya Allah. Tahu-tahu tidak tiba dah. Kok tidak tiba, Pak? Kok tidak tiba, Bu? Kan insya Allah. Salah kaprah. Kecek Nabi, ucapkan insya Allah kalau betul-betul bisa. Insya Allah ucapkan. Kok tidak bisa, katakan, maaf saya nggak bisa. Maaf saya berhalangan. Maaf, kok le capek beko, kok le sempat hadir. Bersyarat namanya itu. Ingat, janji itu hutang di mata Allah. Hutang, Pak. Wajib penuhi, wajib tepati. Orang beriman menepati janji. Yang keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang yang sabar dalam kondisi apapun. Sabar, tahan diri, bisa mengendalikan diri kondisi apapun. Kondisi kaya, dia bisa kendalikan dirinya. Tidak sombong, tidak boros. Kondisi miskin, dia mampu kendalikan dirinya. Tidak frustasi, tidak kecewa. Orang bersabar tuh, Pak, ketika dikasih rezeki, dia bersyukur. Ketika nggak ada rezeki, dia bersabar. Itulah orang yang sabar itu. Kondisi bagaimanapun, dia bisa menyikapinya. Pandai menyikapi. Nah, inilah orang-orang yang ulaikal ladzina sodaku. Merekalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang yang bertakwa. 6 sifatnya. Visinya, jadikan diri orang bertakwa. Misinya 6. Upaya kita untuk mencapainya. Ulangi. 1 apa tadi? Beriman. 2, dermawan, suka berinfak. 3, dirikan sholat. Jangan malih sholat. Jangan undur sholat. Tepati sholat. 4, tunaikan zakat. Jangan berkelah-kelah. Jadi alasan untuk dapat zakat.
Dan kelima, berjanji tepati. Ke Allah janji ibadah tepati. Ke manusia tepati. Yang keenam, sabar menghadapi hidup. Di rumah tangga harus sabar. Istri sabar menghadapi suami. Surang suaminya, sabar menghadapinya. Suami sabar menghadapi istri yang cerewet. Seperti ikan mujair. Oh, sabar. Sang suami harus tahu apa kelebihan istri, apa kurang istri. Istri pun harus tahu kelebihan suami, kurang suami. Saling mengisi. Saling mengisi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisobri. Itulah dia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dia. Saling mengisi, Pak. Jangan yang nampak kurang suami saja. Yang nampak kurang suami saja nampak. Lebih nampak dong. Atau oleh suami yang nampak kurang istri saja nampak. Lebih sih nampak dong. Ingat. Ingat jasa orang kawak. Lupakan jasa awak ke orang. Itu paling hebat. Maka cik Nabi, Bu. Cik Nabi. Amalkan 3 sifat. Agar mulia pribadi kita. Apa itu? Salah satu min makarimil akhlak indallah. Cik Nabi. 3 akhlak mulia. Pertama, anta'fuwa amman zolamaka. Maafkan orang yang zolim kepadamu. 2, wa tu'tiya man haramaka. Beri orang yang kikir kepadamu. Orang cekir kawak. Awak tetap magi terunya. Itu hebat tu mah. Tapi kalau orang cuk magi awak, bisik dibalik. Perlu maginya. Itu wajar. Wajar itu. Biasa itu. Orang elok, awak elok biasa tinyo. Orang jahit, awak elok tinyo. Itu luar biasa itu. Kecik Nabi, maafkan yang zolim kepadamu. Beri orang yang kikir kepadamu. Yang ketiga, watasila man kotoaka. Sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya denganmu. Orang malingah kawak, awak tetap maduk kayaknya. Jangan orang melengah awak belakangi. Itu. Itulah buat takwa, Pak. Itu buat takwa. Ambo doakan semoga didikan Ramadan kita mampu mencapai ketakwaan tadi. Ayo pegang teguh 6 sifatnya. 6 karakternya. Ya, kok bisa tuh? Alhamdulillah. Tambah jo hadis tadi. Maafkan orang zolim, beri orang kikir, sambung silaturahmi kepada yang memutuskan denganmu. Oh, hebat itu. Mudah-mudahan sampai mati kita bisa menggapai ketakwaan itu. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami mendapatkan yang takwa itu, ya Allah. Bisa doa begitu? Boleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Bapak Ibu, majelis taklim inilah yang bisa merubah karakter awak. Yakinlah. Yakinlah. Majelis ilmu inilah yang bisa merubah sifat awak. Yakinlah. Yakin. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu menggapai tempat yang tertinggi itu. Sehingga kita, Allah muliakan dunia. Allah angkat derajat akhirat nanti. Allah siapkan surga untuk kita. Siap bertemu Allah. Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ambo ingin diskusi yang banyak. Jam berapa gini kok? Jam berapa? 11:05. Oh, masih panjang waktu mah. Tanang nasi beko makannya. Habis zuhur makan beko. Iya Pak Ketua. Bilo Pak. Makan bilo makannya. Udah zuhur sih. Panjang waktu lain. Jadilah. Silakan Bapak Ibu mau bertanya, berdiskusi bebas. Masalah apa aja boleh. Silakan. Kok dapet kamu jawab,
kau udah dapat, bu janjikan nanti. Ambo harapkan kau dapat. Ambo nak bisa jawab kalau bisa. Tambah ilmu cik lain. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang memberikan kepada saya. Dalam hal ini saya ingin bertanya. Nama saya Ibu Elvi dari Tanjung Priok. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya sebenarnya pernah berkata tapi dapat kenal dan menjadi kampanye itu. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Kita kan berkembang sering bercanda itu. Terus teman kita misalnya begini Pak. Kita kan tadi tidak boleh meminta, itu hanya kita. Tapi kita bilang kalau belum pergi bawa oleh-oleh ya. Nah kira-kira mohon maaf itu hukumnya di mana? Terima kasih Pak. Ya, saya lebih cenderung mengatakan orang yang safar, yang bepergian ke cek Nabi itu azab. Hadis mengatakan orang yang sedang bepergian atau safar itu azab. Artinya apa? Mereka safar itu mendapatkan bermacam kesulitan. Walaupun dia haji pun, dia umrah pun, kata Nabi itu azab. Banyak kesulitan dijumpainya. Suka duka banyak dihadapinya. Jangan dikasih beban pula mereka yang sudah berat bebannya. Jadi kok dapet saran Ambo, ndak usah lah titip ikut itu, ndak usah. Jangan lupa oleh-olehnya yo. Jangan lupa amis 1 kilo. Jangan lupa korma 7 kilo. Ya Allah. Bu, orang safar tu barek babannya wak tambah puluh barek. Ndak nyoba lian, ndak lama. Di balian tak bedo. Tak paso. Ya. Kecek Nabi, jangan biasakan membebani orang yang sedang safar. Jangan. Tapi ibu acuk WA-nya ndak ada. WA-nya, semoga ibu sedang umrah, sehat selalu. Kalau doakan boleh bu. Jangan lupa doa nangbo tu ndak barek tu doh. Doa nangbo di Multazam, doa nangbo di Raudhah, doa nangbo di sofa di Marwah, boleh. Doakan di Arafah, boleh. Doakan boleh. Ya. Ibu acuk saja WA-nya, minta doakan inyo. Kamu yakin tanpa diminta pun nyo pulang bawa oleh kemah? Yakinlah. Inyo lupa je ibu, tapi bu WA-nya. Di mana kini kau Pak? Di Arafah. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan doanya yo. Sehat fisiknya. Lancar hajinya. Itu saya cukup lah, selesai. Weh, bapak itu ingat je ibu jadinya. Kalau ingat Pak, nyukam pulang, logikanya Pak, manusiawi Pak. Iku apa kurus jadi oleh maksudnya. Itu. Logikanya itu, enggak usah minta-minta. Enggak usah minta-minta. Cukup di WA, doakan inyo akan ingat awak mah, insyaallah. Inyo lagi alhamdulillah, indak pun enggak masalah. Tapi kalau ibu minta pesan-pesan, nyuagi ibu galak, ndak nyuagi ibu galak. Galak tu tahu tak? Kecewa. Gitu. Jadi bu, sebaiknya jangan biasakan meminta oleh-oleh ke orang yang sedang safar. Jangan biasakan. Kenapa? Itu sama dengan tangan di bawah. Nggak usah. Nggak usah. Kalau bisa, kok bisa kok? Ibu mau ke Mabuk, mau cari anak ke Papua, mau ke Pak, pergi umrah, mau ke Mabuk, pergi ke Amerika. Alhamdulillah. Sedikit seketik Pak, Abu, buah tangan untuk apa? Buliayin jalan kok, biting. Masya Allah. Itu kok bisa Pak? Orang pergi safar, pergi ke rumahnya Wak. Ibu mau safar yo, iyo. Mau haji, iyo. Mau umrah, iyo. Mau pulang kampung, iyo. Ikut seketik rembo. Untuk pembelian jalan. Untuk penyewa taksi beko. Kau rembo seketik. Cukup. Nilainya sangat tinggi. Bagi mereka berharga. Yakinlah. Nanti Pak, Allah yang bagi rezeki kawak.
Ya, itu hukum kausalitas, Pak. Hukum kausalitas. Tiba di kampung, tiba di Makkah, nyu ingat awak tu mah. Di ibu koi, awak pergi ke Makkah, nyu agi awak piti. Nyu agi orang belanja. Bela, gila belanja nyu. Agi salah nyu, boleh. Itu hukum kausalitas, otomatis, Pak. Tapi, jangan berharap itu, jangan berharap. Itu hukum kausalitas, otomatis tuh. Tidak usah. Dia mau sarankan, jangan biasakan minta-minta ke orang safar. Jangan biasakan nitip-nitip, jangan biasakan, jangan. Kalau bisa kita magi nyonyo safar, ringankan bebannya. Kau biti belanja sekete, mau ke Makkah yo, kau sekete. Tangan di hati awak. Kalau pun balik nyagi awak loleh, alhamdulillah. Dak nyagi, dak masalah doh. Cukup, Pak? Jadi ingat, jadilah pemberi, bukan peminta-minta. Kini ko lah umum, Pak. Minta jabatan, minta pangke, minta kedudukan, apalagi minta oleh-oleh. Ya. Jadi orang bertakwa membiasakan diri memberi, bukan meminta. Kok dia giurang, alhamdulillah. Indak lu ada doa orang sakit kan? Gitu, Pak. Tanamkan itu. Orang bertakwa begitu. Tidak ada satupun ayat yang saya jumpai meminta itu mulia. Tidak ada. Justru minta itu hina, kata Nabi. Ya, cukup yang lain. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai takwa. Jadi kalau bagus. Termasuk kewajiban ahli waris. Termasuk menyambung silaturahmi orang yang meninggal itu. Orang kayak awak banyak kawan. Orang tua banyak saudara. Meninggalnya. Kewajiban kita menyambung silaturahmi itu, Pak. Tidak boleh memutuskannya. Kewajiban kita malah. Itu orang bertakwa. Betul. Malah mendapat nilai orang tua kita itu. Ketika disambungkan silaturahminya. Aikolah, Pak, Ibu. Anak-anak kita kini ko, Pak, tak tahu lagi. Madus anaknya. Hah? Begitu meninggal paknya, putus dengan saudara paknya semua. Meninggal ibunya, putus. Sementara Quran mengajarkan, ayo, sambung silaturahmi yang putus. Surga untukmu, kata Nabi. Surga untukmu. Bu, ketika halal pertama diadakan di Yogyakarta tahun 48 oleh Bung Karno. Bung Karno pidato ketika acara itu habis lebaran. Apa kata Bung Karno? 1000 kawan belum cukup untuk mengangkat kita. Tapi satu musuh berlebihan untuk menghancurkan kita. Coba, 1000 kawan belum cukup untuk mengangkat kita. Tapi satu musuh sudah kebanyakan menjatuhkan kita. Artinya apa? Cari kawan, hindarkan permusuhan. Cari kawan. Dun sanak diperbanyak. Jangan musuh diperbanyak. Sambung silaturahmi. Jangan putuskan. Di betul, Bu. Kewajiban orang hidup untuk menyambung silaturahmi kepada yang keluarga meninggal. Harus kewajiban itu malah. Kewajiban. Di ada beberapa kewajiban ahli waris ya. Ke orang tua yang meninggal. Pertama mendoakannya. Doakan terus sampai kapanpun. Kedua, berinfak, bersedekah untuk orang tua waktu yang meninggal itu. Yang ketiga, utangnya bayar kalau nyebut utang. Kalau utang ke Allah, bayar. Utang ke manusia, bayar. Yang keempat, menyambung silaturahmi mereka.
yang terputus sambung kembali. Itu kewajiban kita. Itulah pokok-pokok ajaran Islam di Quran dan di hadis Nabi. Itulah makna acara halal bihalal tu Pak, tu maknanya. Menyambung silaturahmi, cari persahabatan, hindarkan permusuhan. Apalagi kita Pak ya, kita bukan hanya sesama Islam, tapi juga sakampung, sahalaman. Sama-sama iko Paris ya. Sama-sama orang-orang awak. Masya Allah luar biasa. Seagamu yo, ya, sesuku yo pulo. Sakampung, salaman yo pulo. Masya Allah. Badun sana yo pulo. Haram untuk bermusuhan. Kalaupun ada musuh, yang mulia, yang dulu minta maaf, yang paling mulia. Dulu yang maafkan, itu yang paling mulia. Ya, itulah buah acara dari pengajian ini. Makanya Bu sangat senang itu. Tekadkan Cik Penitia tadi, Cik Pengurus tadi, 3 bulan sekali Ustaz. Bagus. Kok bisa tiap bulan malah? Hebat malah. Kok nggak bisa? Pertahankan 3 bulan sekali. Perbanyak yang datang. Barang kota sadanya Pak. Pak Edi. Barang kota Iko Paris sadanya. 260 yang kota sadanya. Banyak tuh. Masya Allah. Kalau kini tiba berapa? Hampir 100. 76. Semoga sekian bulan lagi 2 kali lipat dari kau. 2 kali lipat dari kau Pak. Jangan kurang, bertambah. Kenapa? Begitu hebat manfaatnya. Hebat manfaatnya. Nggak ada ruginya kok. Ya. Nah itu. Silakan. Boleh, bertanya lagi boleh. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ke Pak mic-nya. Tentang? Ya. Kan banyak berpikir orang-orang beriman bertakwa kamu. Jadi dari sampai orang beriman orang beriman itu seperti apa? Orang beriman itu seperti apa? Di antaranya buka surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ayat terakhir itu. Orang beriman itu seperti apa Ustaz? Jawabannya surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, itu. Orang yang sebenarnya beriman itu adalah satu, betul-betul tertancap iman di hatinya kepada Allah dan Rasul. Artinya perintah Allah, perintah Rasul, nyukarajuan. Larangan Allah, larangan Rasul, nyutinggan. Itu batu-batu beriman namanya. Yang kedua, summa lam yartabu. Mereka istiqomah, teguh pendirian, konsisten, tidak seperti baliang-baliang dia tebuki. Tahu tak tuh? Kamangin kancang, kasitunya tabau. Itu tidak beriman tuh dong. Yang beriman tuh istiqomah, teguh pendirian, konsisten, yo ndak. Nah ketiga, wajahadu bi amwalihim
Wa anfusihim fisabilillah. Mereka siap berjihad, berjuang. Jo harta benda, jo pangke jabatan, jo kekayaan, jo jiwa raga. Untuk agama Allah. Itu tanda orang beriman di ayat itu. Dan banyak ayat lain. Surah Al-Anfal, dulu tuh. Orang beriman. Ya. Apabila mendengar kalimat Allah dibaca orang, apabila suara azan dikumandangkan, hatinya tergerak untuk sholat. Penuhi panggilan itu. Apabila Quran dibaca orang, bertambah imannya. Dan mereka suka berinfak. Mereka dirikan sholat. Itulah orang beriman di Al-Anfal. Ayat 2 sampai 4. Jadi kalau banyak ayat membahas masalah itu, intinya orang beriman tuh lahir batinnya nampak ketaatan ke Allah. Semangatnya berjuang untuk agama Allah. Tidak tergiur oleh harta. Tidak terpesona oleh pangkat jabatan. Kalau dikorbankan iman karena itu. Tidak takut oleh ancaman. Itu orang beriman. Dia istiqomah dalam pendiriannya. Dia selalu berada di atas kebenaran. Ke Allah dia dekat. Ke manusia dia dekat. Kebaikan diperbuatnya. Keburukan di stopnya. Itu orang beriman. Begitu Pak. Ada lagi. Oh banyak nih. Mantap kok. Semakin banyak tanya bagus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak salah tadi yang dipanggil bertakwa itu orang-orang beriman. Hai orang yang bertakwa. Itu makna panggilan orang beriman. Orang beriman itu terdiri A, B, C, D. Ketika di dalam persyaratan itu menjaga orang itu kurang atau tidak beriman. Apakah orang itu termasuk orang yang bertakwa? Mungkin salah satu pertanyaan tadi, ya makna ambilan tadi itu pada orang-orang yang beriman itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Masih. Ya. Maksudnya bukan itu. Ada tangga-tangga untuk mencapai ketakwaan itu. Gerbang pertama, tangga terbawah adalah Islam. Orang yang mengaku Allah Rabbnya, Muhammad Nabinya. Walaupun belum beramal. Sekedar bersahadat, Islam dia. Muslim orangnya. Naik setingkat iman. Orang yang mukmin namanya. Apa itu iman? Di samping pengakuan di mulutnya berupa syahadat, Allah Rabbnya, Muhammad Nabinya, dia tingkatkan hubungannya dengan Allah. Nampak ketaatan ke Allah. Perintah Allah nyu kerajaan, larang Allah ditinggalkan. Fokus ke Allah, itu beriman. Naik setingkat lain. Orang beriman belum cukup. Naik setingkat lain. Namanya ihsan. Orangnya muhsin. Apa tuh? Di samping ke Allah nyu taat, ini mulai baik ke manusia. Ini mulai berguna untuk orang lain. Muhsin namanya. Ihsan namanya sifatnya. Oh, naik setingkat lagi. Ikhlas. Orangnya mukhlis. Apa tuh ikhlas? Baik beribadah ke Allah atau membantu orang lain, baik minallah, baik minan nas, semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain. Mukhlis namanya. Orang yang mukhlis otomatis tiba di puncak. Namanya orang bertakwa. Makanya untuk mencapai puncak itu Allah panggil orang beriman. Ini di bawah baru. Orang beriman, tingkatkan imanmu terus sampai ke takwa, itu artinya. Ya. Di Allah sengaja memanggil orang beriman.
Yang hadir kini kurang beriman kok, Pak. Kok ndak kena iman, ndak tibur sekolah, Pak. Ada panggilan jiwa. Itu beriman. Tapi ikhlas kah? Belum tentu. Bapak Ibu, yang hadir kini kurang beriman mah. Ada undangan. Kajian rutin. Ada undangan. Halal bihalal. Ada undangan. Ceramah agama. Ada undangan. Silaturahmi. Terpanggilnya. Namun orang beriman. Tapi sudah ikhlas atau belum? Belum tentu. Mungkin datang karena Allah. Ada manfaat ilmunya. Mungkin tidak lama ke kawan. Atau tidak enak ke ketua. Kan itu. Datang bukan karena Allah. Tapi tidak lama ke kawan-kawan. Masa awak tidak tiba? Di iman sudah. Tapi belum ikhlas. Tingkatkan imannya sampai ke ikhlas. Nanti akan mencapai ketakwaan. Begitu. Ihsan. Baru ikhlas. Di Islam terbawah. Iman nomor 2. Ihsan nomor 3. Ikhlas keempat. Takwa kelima. Coba pakai mic. Coba. Paling bawah Islam. Orang dikatakan sholat itu kan telah iman dulu. Belum, salah. Belum ya? Belum. Orang Pak baru tadi kafir. Kafir dia, non muslim dia. Begitu dia bersyahadat, resmi jadi muslim dia. Dia belum sholat. Sholat belum, yang lain belum. Belum. Bentar lagi berarti penanya. Ketika dia bersyahadat, kan dia meyakini. Tidak. Islam. Islam itu lai bersyarat Pak, walaupun tidak yakin, walaupun pura-pura. Sudah huranya dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura syahadat. Kata Nabi apa? Hukumi orang sesuai lahiriahnya. Ketika dia syahadat, dia muslim. Muslim tapi belum beriman. Makanya kalau udah muslim, jadikan dia beriman. Jadi orang Islam nggak terpanggil untuk bertakwa. Belum, berat bagi mereka, berat. Orang beriman, orang Islam ya. Bukan. Masih ada. Ya. Orang Islam tuh macam-macam. Sampai kini masih banyak orang Islam tidak sholat. Tidak sholat banyak orang Islam. Tidak puasa. Tidak berzakat, apa lain. Tidak haji, apa lain. Masih banyak orang Islam sampai kini yang belum sholat. Makanya berat bagi mereka untuk dipanggil untuk bertakwa. Berat. Untuk itu iman dulu, laduk pondasi dulu. Berarti mayoritas bangsa Indonesia atau warga Indonesia Islam Belum mukmin. beriman. Betul. Jadi kalau mayoritas beriman, berarti banyak yang dukung Islam kan? Kalau orang Indonesia mayoritas mukmin Pak, tidak mau diku negara Pak. Mau diku negara Pak dong. Ikut Islam saja banyak ya Pak. KTP-nya yang banyak. Tapi dia Muslim. Iya. Belum mukmin. Makanya guna kajian. Guna kajian memantapkan Islamnya biar naik tingkatnya. Jadi mukmin, jadi muhsin, jadi mukhlis, jadi mutakin. Gitu. Pengajian inilah sarana yang paling tepat untuk meningkatkan iman. Menjadikan muhsin, menjadikan mukhlis, mencapai mutakin. Itulah kajian. Begitu Pak. Hidayah tu tiba Pak di pengajian koma. Maka cek Nabi bu ke cek Nabi. Kalau kita mendengar ada kajian, ajaklah orang cek Nabi. Share di grup. Ambo meyakini kuah. Ibu mengaji, foto, selfie. Kirim kawan, yuk ngaji yuk. Kami lah ngaji kuah. Boleh. Ada niatnya untuk apa? Untuk memancing orang untuk datang. Boleh. Itu ria Ustaz. Jangan nilai ria dulu. Jangan susah dulu.
Dia bukan ingin dipuji orang kok, ingin mengajak orang kok, memancing orang. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi barang siapa yang mengajak orang ke pengajian cek Nabi dan datang orang itu, datangnya Pak. Datangnya ke pengajian. Tibur pengajian, dapat hidayahnya. Taatnya di awak tadi. Kecek Nabi, untuk kamu yang mengajak itu mendapatkan onta merah, kecek Nabi. Onta merah itu Pak, Lamborghini itu. Onta merah cek Nabi itu Lamborghini Pak. Apa tuh? Lamborghini, Jaguar, Porsche, apa lagi? Mobil mewah. Kecek Nabi onta merah. Karena di zaman Nabi, kendaraan paling mahal tuh onta merah. Mahal harganya. Kok zaman kini onta merah loh Pak? Tak tahu orang ini loh. Barang siapa yang mengajak orang ke pengajian, datang orang itu. Dapat hidayah dia. Yang mengajak apa dia? Apa dapat hadiahnya? Dapat jaguar ciek. Di mata Allah. Nah itu. Kalau kita tadi kan mengajak ya. Kalau yang menginformasikan ada orang pengajian, master gambar-gambarnya, dapat berjini juga nggak itu? Insya Allah. Kita itu ya. Insya Allah. Silakan. Siapa yang lain silakan. Tuh belakang, tunggu belakang. Ibu cik lo boleh jalan. Ibu cik lo. Bapak di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dua-dua ya. Dua pendek-pendek boleh ya? Pertama di surah Al-Baqarah, ayat 52 sampai 52. Al-Baqarah 186 terus Dengan syarat apa aja syarat kita berdoa. Sama yang kedua, orang berjanji membantu miskin, tapi kita agak termasuk orang miskin apa? ya. Pertama, syarat doa dikabulkan berdasarkan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Setiap berdoa ku kabulkan doamu dengan syarat satu, kabulkan juga keinginanku kata Allah. Apa keinginan Allah? Perintahnya kerajaan, larangannya tinggalkan. Kabulkan apa mau aku dan beriman kepadaku. Pasti ku kabulkan doamu. Itu syaratnya. Jangan kelamak di awak saya. Minta ke Allah banyak, tapi Allah minta ke awak nak dah. Disuruh solat nak minta banyak ke Allah. Harus ada keseimbangan lah. Keseimbangan. Allah akan mengabulkan yang kita minta dengan syarat kabulkan apa maunya Allah, taat kepadanya, beribadah kepadanya, beriman kepadanya. Allah pasti memberi kita minta. Yang kedua, apa tadi itu kedua? Orang mau janji untuk membantu masjid, tahu-tahunya nak bantu doh. Ingatkan nyonya berutang ke Allah. Berutang ke Allah untuk membantu masjid itu. Kalau ada niat menazar, wajib hukumnya dosa kalau dan jadi tunaikan. Tapi kalau nyo berniat tanpa nazar, berniat baru tahu-tahu tak ada pitinya lain, hilang pitinya, jatuh miskinnya, Allah tidak bebani dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau berjanji ke masjid untuk dibantu masjid, tahu-tahu tak boleh bantu, malih piti ada kuah berdosonya, berhutang ke Allah, wajib tunaikan sampai mati. Kecuali kalau tak mampu. Dulu ketika berjanji Pak banyak pitinya, bisa bangkrutnya, ditipu orangnya, hilang pitinya, tidak ada beban bagi dia. Tapi kalau masih ada pitinya, wajib membantu, tunaikan janji itu.
Khawatir nanti menjadi ayatul munafik, tanda-tanda munafik, janji ingkar. Nauzubillah min dzalik. Cukup, Bapak yang paling belakang. Untuk pemungkas ya. Pemungkas. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja saya ambil pribadi terkait dengan ayat yang kita pertama itu sangat banyak pertemuan beberapa surat dan ayat. Ya. Nah, saya menghubungkan dengan surat As-Sajdah ayat 15 dan 16. Ya. Itu terkait bagaimana penjelasan salah satu ciri orang-orang yang pertama. Jadi Pak Ustaz, saya menghubungkan dengan ada ayat yang 15-nya, dibaca artinya saja, jika Allah punya orang beriman ya. Innamal mu'minuna bi ayatin alladziina idza dzukirallahu biha kharru Sujada. wasabbahu bihamdi rabbihim Wa hum la yastakbirun. Ayat ini kan mengingatkan bahwa orang Mekah itu adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah, ya Allah menekankan hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayatnya, mereka tersungkur sujud. Nah ini terkait kira-kira apakah dalam berbentuk fisik dia selalu bersyukur nangis, bisa juga dalam hal lain dalam aktivitas sosial. Jadi ayat ini mungkin masih umum, jadi Pak Ustaz tolong diuraikan yang waktunya sangat singkat, tapi yang pokoknya aja. Nah ayat berikutnya 16, kata dia mau selalu sholat malam. Nah mungkin pertanyaan, kalau sholat malam kita istiqomah, dilatih selama sebulan, sholat tahajudnya, tarawihnya. Nah mungkin yang singkat saja, bagaimana kita bisa membangun istiqomah selalu tidak lepas dari sholat malam. Karena Ramadan takwa itu nggak lepas dari sholat malam, bahkan akhir-akhir sahur atau menampun. Kira-kira itu saatnya ada dua kiat. Apa yang pertama orang benar-benar sujud tersungkur seperti apa maknanya dan ayat-ayatnya apa, atau ayat kauniyah, ayat tersebut. Terima kasih Ustaz. Ada tafsir tekstual, ada tafsir kontekstual. Ya, tekstual dan kontekstual. Tekstualnya, apabila dibacakan kepadamu atau kamu mendengar orang baca ayat-ayat As-Sajdah, maka sujudlah kamu ketika membaca ayat As-Sajdah itu. Namanya sujud tilawah. Surat As-Sajdah, surat 32, ayat yang ke-15 yang Bapak baca tadi. Ya, begitu dibaca ayat itu, sunnah sujud. Atau mendengar orang yang baca, sunnah sujud. Kata iblis, calaku ambo, cek iblis. Ambo disuruh sujud, bangkang ke Allah. Enggan. Manusia diperintah sujud, mereka sujud. Surga untuk mereka, neraka untuk saya. Kata iblis, ketika kita sujud itu Pak, rontok kekuatan iblis. Iman kita kuat di mata Allah, tunduk dan patuh ke Allah. Makanya nanti ketika membaca atau mendengar ayat As-Sajdah dibaca orang atau kita yang baca, sunnah sujud. Itu tafsir tekstualnya. Sunnah sujud. Tafsir kontekstualnya, kalau dibacakan Quran kawa menyangkut perintah, maka dalam hidup ini laksanakan perintah itu. Sikapi dengan sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa antar-antarna. Sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na beko-bekolah. Nah, itu. Apulai sami'na wa asaina. Terkait larangan, hentikan. Bersegera melaksanakan perintah, bersegera tinggal larangan. Itu namanya tafsir kontekstual. Patut tunduklah ke Allah dalam hidup ini. Kenapa? Bu, Bapak, siapa yang menjamin kita hidup setahun lagi? Siapa menjamin masih hidup Ramadan tahun depan? Taubat di Ramadan Ustaz. Yuk kok sampai umur tahun depan? Siapa yang menjamin kita hidup sampai Idul Adha? Siapa menjamin kita hidup besok pagi? Makanya
Kata Umar bin Khattab, Pak, bersegeralah berbuat baik. Apa yang bisa di kerajaan pagi, jangan tunggu siang. Yang bisa di kerajaan siang, jangan tunggu malam. Yang bisa kerajaan malam, jangan tunggu besok pagi. Siapa menjamin dia hidup besok pagi? Fastabiqul khairat. Berlombalah, bersegeralah berbuat kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu buat baik. Undur-undur buat jahat boleh, buat baik jangan. Itulah tafsir ayat. Tafsir tekstual dan kontekstual. Dan kebetulan ambo Pak, kuliah ambo itu bidang ambo Pak. S1-nya, S2, S3-nya ambo tafsir hadis Pak. Bidang ambo itu. Itulah tafsirnya. Mohon maaf lebih kurang. Kalau timbul hidangan nampaknya. Timbul hidangan Pak. Tegas sujud tilawah tadi. Jadi maknanya itu adalah untuk menghindar kita dari kesehatan aja. Makna sujud tilawah tadi ketika baca sujud tilawah kan? Ya. Untuk mempertegas kembali makna sujud apa? Makna sujud. Banyak maknanya, di antaranya menampakkan kita tunduk patuh ke Allah dan Rasulnya. Di perintah sujud kita perintah sujud. Beda jo syaitan, iblis. Di perintah sujud nyo enggan, nyo bangkang. Awak ndak. Menampakkan ketaatan ke Allah dan Rasulnya. Nah itu. Ya barangkali lajar berari kuah. Lapas mah. Lapas. Ya. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Nanti silakan kok butuh nanti batanyo balik WA saya lambo. Boleh WA, bebas. WA ambo di nomor 0813. Boleh catat. Catatlah. Bebas catat. WA ambo nanti 0813 1961 6606. Ulangi. 0813 1961 6606. Catat. Nanti silakan di WA tanya, kamu boleh diskusi 24 jam. InsyaAllah mau jawab. Alhamdulillah. Ya. Semua kerjaan dari Bapak Ustaz. Ustaz lepas tadi. Untuk selanjutnya kita doa penutup majelis, kita serahkan kepada Ustaz supaya ada berkah bagi kita. Selanjutnya nanti ada bidang juga panggilan dari ketua komisi. Silakan. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga yang kita inginkan Allah kabulkan. Yang kita minta Allah berikan. Yang kita perbuat Allah terima segalanya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, dosa besar ataupun dosa kecil, dosa terang-terangan ataupun tersembunyi. Sungguh banyak dosa kami ya Allah, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa mulut kami, dosa tangan kaki kami, dosa perut kami, dosa kemaluan kami. Jangan matikan kami kondisi berdosa ini ya Allah. Kami masih lalai mengerjakan perintah-perintah-Mu, masih mengerjakan larang-larangan-Mu ya Allah. Jangan matikan kami kondisi berdosa ini ya Allah. Panjangkan umur kami. Berilah kami kesempatan beribadah kepada Engkau, kesempatan bertaubat kepadamu ya Allah. Matikalah kami nanti ketika kami telah beriman sempurna kepadamu, ketika ketakwaan telah kami capai ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada ibu kami ya Allah, yang telah mengandung kami kondisi lemah, melahirkan kami antara hidup dan mati, yang telah menyusukan kami, yang telah menyuapi kami, membesarkan kami, dosa kami kepada ayah kami, yang mencari nafkah untuk kami siang, malam, petang, pagi, tidak kenal lelah, demi untuk anak-anaknya. Ayah ibu kami ya Allah berhasil menjadikan kami besar, berpangkat, berjabatan, kaya raya, punya segala-galanya. Mereka hanya berdua ya Allah, banyak anaknya. Mereka mampu mengawasi, memberikan terbaik untuk kami anak-anaknya ya Allah. Tapi ketika mereka sudah tua ya Allah, kami banyak, mereka hanya berdua ya Allah. Mereka telah lemah, telah usia panjang, usia lanjut. Kami bentak mereka ya Allah. Kami durhaka kepada mereka ya Allah. Tidak bisa balas budi ke mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ridho Engkau terletak sama ridho orang tua sama kami ya Allah. Kami durhaka kepada mereka ya Allah. Apakah mereka sudah meninggal, atau mereka masih hidup bersama kami, atau mereka di kampung halaman kami di Jakarta ini ya Allah. Kami jarang menyilau mereka, kami susah menelpon mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu ayah kami itu ya Allah. Jangan matikan mereka kecuali beriman yang sempurna kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami itu ya Allah. Kalau bukan karena mereka kami enggak ada ya Allah. Karena mereka lah kami berpangkat, berjabatan, berkuasa. Tapi kami tidak bisa bagikan mereka ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami itu ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Berikan surga untuk mereka ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di surga Engkau dan melihat wajah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami, cucu kami taat kepada Engkau, berbakti sama kami orang tuanya ya Allah. Jadikanlah kami di Iko Paris ini bersaudara yang saling menguatkan, yang saling mendoakan, yang saling mendukung, bukan menjatuhkan ya Allah. Kalau ada jiwa perpecahan di antara kami, masih tertanam permusuhan antara kami, hapuskan ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikanlah kami bersaudara, saling bersatu membela agama-Mu, berbuat yang terbaik untuk warga di kampung halaman. Ya Allah, matikalah kami dengan husnul khotimah. Jadikanlah pangkat jabatan kami
jembatan ke surga Engkau ya Allah. Jadi kalau anak-anak kami, pendorong kami beribadah kepadamu, bukan penghalang beribadah kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadi kalau kami hidup bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wejangan tausiah dari Ustaz Dr. Elva